Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kami bisa ketemu dengan Kepala Dinas Pertanian Sumedang dan kelompok masyarakat tani di Desa Banyu Asih, Kecamatan Tanjung Kerta, Sumedang. Dalam kesempatan ini kami ingin menjelaskan terkait dengan beberapa hal tentang bagaimana yang kami lakukan di Bandung Selatan terkait dengan padi unggulan yang di sana memang bisa sampai 16 ton. Nah, terkait dengan itu mungkin metodologinya yang nanti akan kita sampaikan bahwa memang ada perbedaan perlakuan untuk penanaman mulai dari bibitnya, pupuknya, pengolahan lahannya, dan juga penanamannya. Nah, untuk itu nanti akan kita bahas berikutnya karena ini menyangkut dengan preliminary data. Kami harus melengkapi dulu sebelum program nanti diterapkan untuk di daerah sini. Untuk itu kami bersama HKTI DPC Sumedang, Kang Dudi, kami membawa alat yang namanya soil analyzer. Ini merupakan suatu konsep bagaimana sebelum kita memulai penanaman, kita lakukan dulu pengetesan. Artinya apa? Kalau kita tahu kondisi tanahnya seperti apa, maka nanti untuk penentuan pupuknya, banyaknya pupuk, kualitas pupuknya ditentukan dari hasil ini. Jadi untuk itu mungkin sebagai gambaran, mari kita lihat bersama dengan menggunakan SAPA, Soil Analyzer Plan Application ini, kita bisa mengetahui kondisi tanah existing di sini. Nah, mungkin seperti biasa Kang Dudi sudah sering melakukan penggunaan alat ini. Kita mulai dari pH tanahnya dulu, Kang Dudi. Ya. pH-nya berapa, Kang Dudi? 7,8. 7,8. Ini kalau kali dikalibrasi kondisinya sekitar 6,8, hampir mendekati 7. Ya, karena ini istilahnya akurasinya untuk pH sedikit pas, Pak, 6,8. Kalau untuk padi dari 6 sampai 7. Nanti ini 6,7 pas banget. Dikalibrasi jadi 6,8. Jantan 6,8. Oke. Kemudian konduktivitinya. Konduktivitinya 576. 576. Saya yakini ini daerah subur. Karena dengan 560-an, 70-an ini, insya Allah nitrogennya di 40-an. Nitrogennya berapa? Nitrogennya 41. Betul kan? Nitrogennya 41. Nah, ini salah satu bukti modal dasar. Nah, yang kedua fosfornya. Fosfornya 57. 57. Oke, di Ciherang 58, hampir sama. Kemudian kaliumnya. Kaliumnya 114. 114. Hampir sama, di Ciherang 116. Nah, ini sekali lagi bisa dites nanti di berbeda tempat. Mungkin sekarang di sini satu, nanti di tempat yang sebelah lagi mungkin diwakili Kang Dudi di sebelah sana, ya bisa, ya, silakan. Merupakan varietas yang berbeda dengan yang sebelumnya yang di bawah, tapi umurnya kelihatannya tidak terlalu jauh, hampir sama. Nah, jadi untuk itu nanti kalau untuk varietas bisa dilihat dari hasil panen. Setelah itu mana yang terbaik, mungkin itu yang kita ambil keputusan untuk dipakai. Jadi kalau bisa varietasnya sama, jangan sampai campur-campur. Nah, ini mungkin nanti untuk keputusan berikutnya. Baik, Kang Dudi, ini yang kedua. Silahkan, pH-nya berapa ya? pH-nya 7,8. Masih sama ya, 7,8 atau 6,8 lah ya, pure-nya. Yang kemudian konduktivitinya? Konduktivitinya 597. 597, lebih tinggi daripada yang bawah. 597. Sekarang nitrogennya? Nitrogennya 41. 41. Oke, kemudian fosfornya? Fosfornya 60. 60, lebih tinggi. Kemudian kaliumnya? Kaliumnya 119. 119. Artinya ini tidak terlalu jauh berbeda, tapi kembali lagi mohon maaf saya koreksi sekarang karena ini dalam masa pertumbuhan. Saya yakin ini udah dipupuk. Ini yang keberapa pertanyaan? Nah, oke, baru sekali. Berarti kalau demikian nanti ada koreksi karena yang seharusnya kita lakukan setelah panen.
Dapat dipahami ya? Kalau dapat setelah panen artinya itu sudah habis unsur haranya. Ini sedang primordial, sedang banyak-banyaknya pupuk, sehingga ini jangan dulu istilahnya senang karena ini baru dipupuk. Kurang lebih seperti itu Bu ya. Nah, untuk itu nanti kita koreksi setelah panen. Kita lakukan lagi hal yang sama. Insya Allah mudah-mudahan ini salah satu contoh saja. Kira-kira di sini saya simpulkan ini termasuk sawah kelompok tanah yang subur. Insya Allah. Yang sudah panen. Nah, kalau ada yang sudah panen kita sebaiknya kita ambil satu sampel. Baiklah, bapak-bapak semua dan ibu sekalian, kita sekarang mengambil sampel sawah yang setelah dilakukan pemanenan. Artinya apa? Sawah ini unsur haranya sudah berubah menjadi padi dan jerami. Nah, sekarang mari kita tes. Inilah sebenarnya yang benar untuk menyiapkan penanaman berikutnya. Nah, kondisi seperti ini bisa dibandingkan mungkin Kang Dudi, mulai dari pH-nya berapa Kang Dudi? 7. 7 kurang lebih 6. Ya. Oke, kemudian konduktivitinya Kang Dudi? Konduktivitinya 387. 387, betul kan? 387, ini nitrogennya pasti turun. Ya. Nitrogennya berapa Kang Dudi? Nitrogennya 28. 28. Kemudian fosfornya Fosfornya 39. 39. Kemudian kaliumnya Kaliumnya 78. 78. Ini nampak hampir 60% hilang. Betul kan yang tadi? Nah, kemana hilangnya? Itu lari ke jerami dan ke padi dan sekam. Makanya nanti kalau mau membuat pupuk organik sendiri, jeraminya jangan dibuang. Kita bikin untuk penanaman berikutnya. Kalau di sini melakukan penanaman seperti itu, maka residu nitrogen, fosfor, kaliumnya kita jadikan untuk pupuk berikutnya untuk penanaman yang akan datang. Namun ini ada perlakuan karena jerami mengandung lignin yang harus dirubah menjadi lignase. Ini yang harus kita fermentasi atau dipeyem kurang lebih 3 bulan. Insya Allah kalau seperti itu, nanti kalau panen yang sebelah nanti diperoleh padinya, jeraminya jangan dibuang, jangan dulu dikasihkan ke tukang sapi. Nah, kita olah dengan catatan harus dicopper. Kita siapkan bak 1% dari luas 1 hektar, yaitu 10 kali 10 diwakafkan untuk pembuatan UPP, unit pengolahan pupuk. Insya Allah nanti untuk berikutnya setelah 3 bulan dari hasil fermentasi itu ditebar di seluruh permukaan sawah, maka kalau setahun 2 kali akan ada peningkatan dari 100 kubik 10 kali 10 dibagikan ke 10.000 akan penambahan 1 cm setiap penanaman. Jadi kalau setahun 2 kali berarti 2 cm, kalau 5 tahun berarti ada 10 cm. Jadi sawahnya kelihatannya jero. Nah, sekarang nanti test case kalau nanti pada saat neraktor berapa kedalaman sawah kalau diinjak. Kalau di Ciherang kedalamannya 1 ur. Artinya apa? Di sana sudah dilakukan seperti itu. Sehingga pantas kalau di sana bisa 16 ton. Ini yang membedakan. Nah, apakah di sini sama atau bisa? Insya Allah kalau perlakuannya seperti tadi dapat dipahami semua. Bisa meningkat karena tanahnya berubah atau ditambahkan unsur istilahnya sisa residu nitrogen, fosfor, kalium dicampur ke dalam tanah yang berupa komposer gitu. Inilah mungkin kira-kira mekanisasinya, bagaimana peningkatan sawah menjadi lebih meningkat. Insya Allah mungkin dengan catatan yang ini Kang Dudi bisa diambil satu lagi biar sebagai contoh. Oke, Bapak Ibu semua, kita sekarang mengambil satu sampel pemeriksaan tanah di lokasi sawah yang sudah dipanen. Ini sampel yang kedua. Mudah-mudahan ini tidak terlalu jauh perbedaannya sehingga biar memudahkan dalam pembuatan pupuknya nanti. Oke Kang Dudi, yang kedua sampel di tanah sawah yang sudah dipanen, berapa kondisi dari pH-nya? pH-nya 7,9. 7,9, berarti 6,9. Oke, pas, bagus itu. Kemudian konduktivitinya? Konduktivitinya 399. 399, hampir tidak terlalu jauh dengan yang tadi ya. Oke, kemudian nitrogennya? Nitrogennya 28. 28. Nitrogennya 28.
Oke. Indonesia perlu dijaga diriksa, sangkan tetap di banda ajen komara, para birokrat rejeng pejabat sinyaah ka masyarakat, jangan sikat uang rakyat, ajol-ajolan dapon menang jabatan, batur rugi siku kanan siku